Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala sayyidil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza man ittaqa. Allahumma ya Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an walhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, pada subuh ini kita kembali dibangunkan oleh Allah SWT dan dilapangkan dadanya untuk melaksanakan amal ibadah kita dalam keadaan sehat walafiat. Satu berkah rahmat yang selalu dicurahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapat perlindungan dan kemuliaan darinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut, kita langsung pada halaman 226 di paragraf yang terakhir. Wa'lam Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Wa'lam anna hadhihi ar-razaila lazimatun lil mushtaghili bit tazkir wal wa'zi aidan. Idza kana qasdu talab al-qubul wal iqamatil jahi والنيل الثروة والعزة فهي لازمة أيضا للمشتغل بعلم المذهب والفتاوي إذا كان قصده طلب القضاء وولاية الأوقاف والتقدم على الأقرار. Dan ketahuilah, kata musannif, anna hadhihi ar-razail, bahwa akhlak-akhlak yang rendah tadi itu, seperti yang disebut dalam paragraf yang sudah lalu, dari akhlak-akhlak yang buruk yang ditimbulkan sebagai efek daripada berdebat. Yang berdebat itu muncul sifat-sifat buruk lainnya, seperti keras kepala, marah, kebencian, rakus, dan mencintai menyembah atau mencintai harta, kemegahan, dan seterusnya. Dan itu efek-efek yang dijelaskan oleh Al-Imam yang mengiringi sikap-sikap dan akhlak yang buruk yang sudah diceritakan. Nah, itu namanya ar-razail. Sifat-sifat buruk itu lazimatun, itu akan melengket juga bagi orang yang sibuk dengan memberi pelajaran dan tausiah. Aidan, seperti para ustaz. Ya. Iza kana, apabila tujuannya itu supaya talabul qabul,
mendapat follower yang banyak. Nah, kalau sekarang gitu, banyak pengikutnya, followernya, dan mendapatkan kemegahan, ya, kebanggaan, popularitas, wa naili sarwah wal izzah, dan mencapai eh, ke kemakmuran, kekayaan dan kemuliaan. Nah, kalau itu tujuannya, orang yang sibuk memberi pelajaran tausiah itu, maka sifat-sifat yang buruk tadi itu akan melengket juga pada dia. Takabur, riya, apalagi yang disebutkan itu uh, munafik, ya, SMS, suka melihat orang susah, dan susah melihat orang suka. Nah, itu akan melengket semuanya itu kepada, kalau maka itu hati-hati para ustaz yang berdakwah, bitazkir wal wa'az wal wa'zi, ini adalah tugasnya para tuan guru, para ustaz, para kiai. Tapi kalau tujuannya itu untuk supaya mendapat banyak follower, supaya dia terkenal, supaya dia viral, ya, dan mendapatkan harta yang banyak, seruah, kalau itu tujuannya, maka dia akan terjangkit juga penyakit-penyakit yang sudah disebutkan. Wahia lazimatun aidan lil mustaghili bi ilmil mazhab wal fatawi. Dan dia juga melengket juga sifat-sifat buruk itu bagi orang yang sibuk dengan ilmu mazhab, ya, yang ahli-ahli hukum, ahli-ahli hukum, fikih, yang menjadi hakim, yang menjadi mufti. Itu akan melengket juga, karena akan timbullah berbagai sifat buruk, riya, kesombongan dan lain-lainnya. Yaitu melengket juga bagi orang sibuk dengan ilmu mazhab dan fatwa-fatwa, apabila tujuannya talabul qada, yaitu mencari pengadilan atau menjadi hakim di pengadilan, wa wilayatil awqaf, dan menguasai urusan wakaf, wa taqaddum alal aqran, dan lebih keren, lebih maju daripada di atas mitra-mitra yang lain, ya, lebih unggul dari mitra yang lain, wa taqaddum alal aqran. Wa bil jumlah, dan pokoknya, atau dengan kata lain, dia hiya lazimatun likulli man yatlubu bil ilmi ghaira sawabillahi ta'ala fil akhirah. Dia, sifat-sifat buruk itu akan melengket bagi seorang yang mencari ilmu selain daripada tujuan mendapatkan pahala dari Allah SWT di akhirat. Ya. Kalau tujuannya sudah melenceng, ya, orang yang mengembangkan ilmu, berdakwah, mencari ilmu, yang menuntut ilmu, dan semuanya itu, kalau tujuannya bukan karena mendapatkan pahala dari Allah di akhirat, maka dia akan, sifat-sifat buruk itu akan terjangkit pada dirinya. Fal ilmu la yahmilul alimu bal yuhliku halakal abad. Ilmu itu tidak meninggalkan orang alim, tidak mengkosong dari orang alim, tetapi membinasakannya dengan kebinasaan yang lama, yang abadi. Ya. Au yuhyihi hayatal abad,
atau bisa menghidupkannya dengan kehidupan yang abadi juga. Ya. Jadi tergantung pada orangnya ilmu itu. Bisa mencelakakan dan bisa juga menyelamatkan. Walizalika qala sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'uhu Allahu bi ilmihi. Manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat yaitu seorang alim, seorang yang berilmu yang Allah tidak manfaatkan dengan ilmunya. Tak ada gunanya ilmunya. Itu dia akan mendapat siksa yang hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani di Jami' As-Sair, Al-Baihaqi dalam cabang iman. Ya, baik. Kata apa ini Imam Al-Iraqi hadisnya dhaif. Ya, tapi bisa menjadi pelajaran bagi kita. Laqad darrahu ma annahu la yanfa'u. Dan kadang-kadang dan sungguh dia ilmu itu membahayakan dia, bermudarat pada dia, sementara juga tidak bermanfaat. Ma'annahu la yanfa'hu, tidak bermanfaat. Apa itu? Waliyatuhu naja minhu ra'san bi ra'sin. Ya. Ha? Walaitahu ya. Walaitahu ya. Walaitahu dan barangkali saja itu artinya. Dia akan sukses darinya ra'san bi ra'sin. Ya. Ra'san bi ra'sin itu juga ibarat. Dia berharap dia sukses daripadanya, tapi ya tidaklah, jauh, hayhata, ya, jauh. Fa khatarul ilmi azimun, bahaya ilmu yang seperti itu besar. Ya. Wa talibu alatil malik al mu'abbad, dan penuntutnya adalah penuntut suatu alat kekuasaan yang abadi. Wan naimus sarmad, dan nikmat-nikmat yang abadi juga. Fala yanfaku anil malik an awal halik, maka tidak, wa huwa katalibil maliki fid dunya, maka tiadalah terlepas dari seorang penguasa, raja, awil halik, ataupun kebinasaan, dan dia seperti menuntut atau mencari kekuasaan di dunia. Fa in lam yattafiq lahul isabah bil amwal lam yatma fis salamah an minal izlal. Maka siapa yang tidak sejalan baginya untuk mendapatkan mendapatkan pendapatan dalam harta, dan dia lam yatma, dia tidak semangat dalam selamat daripada akhlak-akhlak yang buruk. Balla budda min luzul afdahil ahwal, bahkan dia mesti melengket dengan hal-hal atau keadaan-keadaan yang keji itu kalau
tujuan hidup kita ini sudah melenceng daripada tujuannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu untuk ilmu itu bisa berbahaya, sama dengan orang yang mencari harta untuk hidup selama-lamanya, ya. Mencari ya, demikian juga disamakan dengan orang yang merebut kekuasaan atau mencari kekuasaan, ya. Antara berkuasa, sukses dan binasa itu akan bisa menjadi kemungkinan, tetapi dia akan terjerumus kepada hal-hal yang afdah itu yang amat keji dan amat buruk. Ya. Fa in qulta fir rukhsah fil munazarah fa'idah. Maka jika engkau katakan, kata musannif, dalam tentang kerukhsahan, keringanan dalam berdebat, itu ada faedah. Artinya tidak selamanya berdebat itu buruk, tapi ada faedah. Kalau Anda berkata kepada seperti itu, ya, wahiyya targhabun nas fi talabil ilmi, atau wahiyya turghibun nasa fi talabil ilmi. Dia, ya, aktivitas berdebat-debat itu mendorong manusia untuk menuntut ilmu. Izlaula hubbal ri'asah lan darasatil ulum. Karena kalau bukanlah karena kecintaan dasarnya, pokoknya, maka terbenamlah ilmu. Jadi dengan berdebat itu bisa menimbulkan kesukaan atau kecintaan menuntut ilmu. Itu faedahnya. Kalau Anda katakan begitu, seperti apa? Faqad sadaqta fi ma zakarta min wajhin. Katanya engkau benar dalam yang engkau sebut itu dalam satu segi. Ya. Walakinnahu ghairu mufidun. Tapi juga tidak berfaedah. Itu sama dengan mengapa al-wa'du bil qurb itu memakai janji dengan bola dan permainan permainan anak-anak saulajan. Jadi di bahasa Persia ini semacam permainan anak-anak. Wallahu, dan mainan, bil asafir, dan mainan dengan burung-burung pipit, ma'rabiyas sibyan anil fil maktab, yang disukai oleh anak-anak di kantor atau di tempat bermain. Wazalika la yadullu ala anna ar-raghbah fi mahmudah. Ya. Jadi disamakan suka berdebat itu dengan bermain-main pada anak-anak. Wazalika la yadullu ala anna ar-raghbah fi mahmudah. Dan demikian itu tidak menunjukkan bahwa keinginan itu terpuji. Walaula hubbar riyasah lan darasal ilm. Kalau bukanlah karena mencintai riyasah, ya, pangkal atau pokok menuntut ilmu itu, lan darasal ilm, maka terbenamlah ilmu. Wala yadullu zalika ala anna talibir riyasah najin. Dan tidak juga menunjukkan demikian itu bahwa yang mencari
ar-riyasah tadi, itu akan sukses. Bal huwa minal ladzina qala Allah alaihi wa alihi sallam fihim, tetapi itu sama dengan orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya, innallaha la yu'ayyidu hadzal din bil aqwamin la khalaqa lahum. Ya. Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan kaum-kaum yang tidak berakhlak. Nah, apa maksudnya Pak? Diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Dan hadis kedua, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki yang curang. Bagaimana jadi bahwa Allah menguatkan agama dengan hilangnya akhlak, dan Allah akan menguatkan agama itu dengan laki-laki yang pemimpin yang curang atau jadi sesuai dengan apa yang disyarahkan oleh para ulama. Ini sama dengan kalau hilang akhlak maka akan kacau negeri. Kalau pemimpin yang sudah curang, korup, jahat, maka kedamaian, kenyamanan masyarakat itu akan hilang. Akhirnya terjadi reformasi, terjadi revolusi. Maka runtuhlah kekuasaan atau hancurlah kaum itu dan akan digantikan oleh pemimpin yang adil dan menegakkan agama. Nah, seperti itu. Jadi mirip dengan teori komunis. Jadi kalau buruh sudah sangat ditekan, tapi jumlahnya bertambah banyak, pemimpinnya diktator, ya, akan terjadi revolusi. Tapi kalau revolusi ala komunis, pemimpin atau negeri yang lahir setelah itu adalah komunis. Ya. Tapi dalam hadis ini, yang kalau terjadi pemimpin atau kaum yang sudah hilang akhlaknya, atau yang pemimpin yang curang tadi, maka yang akan lahir adalah pemimpin yang adil yang menegakkan agama. Itulah maksudnya Allah menguatkan agama. Kalau ada kekacauan, ada kekacauan yang hebat, chaos itu apa ya? Kekacauan. Nah, itu akan masyarakat itu akan runtuh, akan hancur, dan akan timbul pemimpin yang adil. Begitulah cara Allah menguatkan agama itu. Fatalibur ri'asah fi nafsi halik. Maka mencari untuk memegang kepemimpinan, memegang pokok atau pepatah kita kalau ibarat memegang parang, kita memegang hulunya. Kalau terpegang di mato, lupa deh. Ya. Jadi kalau itu yang dicari, ingin berkuasa, fi nafsi itu halikun, dia akan binasa. Jadi orang yang yang ambisi untuk menjadi pemimpin itu dia akan membinasakan diri sendiri. Waqad yasluhu bisababi ghairuhu in kana yad'u ila tarkil dunia. Dan kadang-kadang ada juga perbaikan dengan sebabnya akan yang lainnya, jika dia mengajak kepada meninggalkan dunia.
Wazalika fi man kana zahiru halihi fi zahiril amri zahiru hali ulama salaf. Maka dan demikian itu pada orang yang lahir keadaannya yang nampak, pada lahir urusannya itu sama dengan zahiru hali ulama salaf, sama dengan lahirnya keadaan ulama salaf, ya, yang nampak. Walakinnahu yadmiru qasdal jah, tetapi kalau dia menyimpan maksud kemegahan,